Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 7 SMP Darussalam. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya. Oke, pada pagi ini seperti biasa kita akan memulai pelajaran matematika. Namun sebelum memulai pelajaran, Bapak himbau agar kalian selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Oke, oleh karena itu, kalian siapkan sekarang buku pelajaran kalian, buku tulis, dan juga alat tulisnya, dan ikuti video pembelajaran pada hari ini, di mana kita akan belajar tentang bab 2, yaitu aritmatika sosial. Ya, disimak videonya dan dikerjakan tugas-tugasnya dengan baik, karena tugas itu juga sebagai absen kalian semua. Oke, ya silakan disimak videonya. Ya, pada kesempatan hari ini, pertemuan kali ini, kita akan fokus belajar tentang menentukan bunga diskon dan juga pajak. Ya, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa mampu menentukan besaran nilai atau harga dari bunga diskon dan juga pajak. Nah, pertama kita fokuskan di sini bunga itu kepada bunga dari bank, di mana bunga dari bank ini adalah tabungan. Secara sederhana, bunga bank dapat diartikan sebagai sejumlah imbalan yang diberikan bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank. Biasanya dihitung dalam bentuk persentase, ya, persen. Nah, dan juga biasanya bank menghitung bunga setiap bulannya berdasarkan saldo tabungan nasabahnya. Nilai bunga atau persentase bunga akan berbeda tergantung pada tabungan nasabah tersebut. Artinya, semakin tinggi tabungannya, maka semakin besar juga bunga yang diperoleh. Ya, kita ambil sebuah contoh di sini. Ya, contohnya adalah Andi menabung di Bank DKI dengan setoran awal 2 juta rupiah. Ya. Kemudian besar bunga yang diperoleh setiap bulannya adalah 0,5% dan biaya administrasi bank sebesar Rp10.000 setiap bulannya. Berapa jumlah tabungan Andi setelah 1 bulan, yang A, yang B-nya setelah 2 bulan. Nah, kita jawab bersama-sama. Kita ketahui dulu apa yang ada di dalam soal pertama, yaitu bunga yang nilainya 0,5% per bulan. Artinya ya, 0,5% itu adalah 5 per 1000. Berarti kalau seandainya 5%, kalau 5% berarti 5 per 100. Kalau 10%, 10 per 100. Kalau 50% berarti 50 per 100. Kalau 0,1% berarti 1 per 1000. Ya, harus bisa mengkonversikan persen ke dalam bentuk pecahan. Oke, tabungannya 2 juta, untuk biaya admin bank per bulan 10.000. Maka perhitungan bunganya adalah 0,5% dikali 2 juta rupiah. Berarti 5 per 1000 dikali 2 juta, dimana kita lihat di sini nolnya bisa kita sederhanakan, bisa kita bagi. Ada 3 nol di angka 1000, berarti kita coret 3 nol tersebut, dan 2 jutanya juga nolnya kita coret 3. Kemudian tersisalah 2000. 5 dikali 2000 hasilnya adalah berapa? Jawabannya adalah 10.000. Sehingga jumlah tabungan setelah 1 bulan yaitu 2 juta ditambah bunga dikurangi biaya admin. Nah, biaya admin ini relatif ya, bisa ada, bisa juga tidak, tergantung dari bank yang bersangkutan. Oke, sehingga hasilnya adalah 2 juta ditambah bunganya 10.000
dikurang adminnya 10.000. 10.000 dikurangi 10.000 habis ya, 0. Ya ternyata sisa 2 juta. Jadi tabungannya Andi pada saat bulan pertama tetap 2 juta, tidak ada perubahan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak ada biaya admin, misalkan biaya adminnya kita tiadakan, maka jumlah tabungan Andi-nya menjadi 2.010.000. Sampai sini sudah cukup paham? Anak paham ya? Kalau paham, kita lanjutkan. Nah, berikutnya kita bahas mengenai diskon atau potongan harga. Diskon adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Diskon biasanya dinyatakan dalam persen. Guna menghitung diskon dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Di sini besar diskon sama dengan persen diskon dikali harga jual. Ya misalkan kalau diskonnya 5% berarti 5/100 ya, dikonversikan ke pecahan. Harga setelah diskon adalah harga jual dikurangi harga diskon. Ya, pasti tahu lah apa itu diskon ya, kalau sering belanja ataupun membeli suatu barang. Ya, contoh, Bu Tina membeli baju seharga Rp200.000, tetapi didiskon 10%. Berapakah harga baju Bu Tina setelah diskon tersebut ya? Oke, untuk menjawabnya berarti kita harus cari besar harga diskonnya. Nah, diskonnya sendiri adalah 10% dari harga baju tersebut. Jadi 10% kali 200.000, yaitu 10/100 dikali 200.000. Bisa kita bagi ya, nolnya kita sederhanakan. Kita coret di sini 2, nolnya di sini juga 2. Sehingga yang tersisa adalah 2.000 di sini dikalikan dengan 10, yaitu 20.000 untuk harga diskonnya. Maka untuk harga setelah diskon adalah ya 200.000 dikurangi 20.000, yaitu Rp 180.000 yang harus dibayar ya. Nah, ini caranya. Oke. Jangan lupa untuk nonton videonya dalam resolusi 360 ya, supaya jelas. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk bagian terakhir. Nah, bagian terakhir ini kita menghitung pajak. Ya, pasti kalian sering mendengar istilah ini ya, pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara yang diatur dalam undang-undang. Uang dari pajak digunakan untuk kepentingan umum, misal perbaikan jalan, pelayanan kesehatan, KJP, dan lain-lain. Besaran pajak dihitung dalam bentuk persentase. Ya, hari ini kita fokuskan menghitung besaran pajak pertambahan nilai atau PPN. Ya. PPN ini diterapkan pada item-item atau benda-benda yang kita beli, semisal makanan kalau di restoran, baju kalau di toko pakaian, dan produk sehari-hari yang sering kita beli di Indomaret ataupun di Alfamart. Kurang lebihnya seperti itu. Semua barangnya akan kena pajak pertambahan nilai yang sudah diatur oleh undang-undang. Oke, kita contohkan di sini. Harga sebuah lemari pakaian ya, bukan lemari pakai ya. Harga sebuah lemari pakaian adalah 2.500.000 belum termasuk pajak 10%. Berapakah harga lemari tersebut setelah ditambahkan dengan pajaknya? Ya, berarti kita jawab di sini. Kita tentukan
Besar pajaknya dulu. Besar pajaknya yaitu 10% dikali dari harga lemarinya. Nah, 10% berarti 10 per 100 dikali 2.500.000. Ya, nolnya bisa kita hilangkan 2. Di sini tersisa 25.000 dikali 10. 25.000 dikali 10 hasilnya adalah 250.000 untuk pajak dari lemari tersebut. Maka harga setelah pajak yaitu 2.500.000 ditambah 250.000 menjadi Rp 2.750.000 yang harus dibayarkan untuk membeli lemari tersebut. Ya. Nah, mudah-mudahan sampai di sini kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Kalau ada kekurangan, tinggal kalian pelajari lagi dari awal dan juga belajar juga dari buku-buku yang kalian miliki atau LKS yang kalian miliki. Dan berakhir juga pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian kerjakan tugasnya dengan baik sebagai pengganti, sebagai kewajiban kalian, dan absen kalian. Minggu lalu beberapa siswa tidak mengerjakan, ya, jadi jangan diulangi lagi. Minggu ini harus semuanya mengerjakan, nanti Bapak ingetin yang tidak ngerjain. Ya, bisa terkendala nanti di masalah nilai. Oke, jangan lupa kerjasamanya yang baik ya. Bapak akhiri sampai di sini. Sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.